Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Ibratan Suraya, saya Informatika 2020. Saya juga member dari KSM Multimedia, khususnya dari kelas peminatan game development. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proyek game simpel saya untuk kebutuhan proyek akhir di kelas peminatan game development. Sebelum saya menjelaskan dan mendemokan gamenya, ada yang perlu saya beritahu sedikit. Sebenarnya game yang saya buat ini tidak pure dari kreativitas saya, melainkan jadi saya mengikuti tutorial dari channel YouTube Pak Adria Trio ini. Saat saya mengikuti tutorialnya juga, saya juga menggunakan aset dari dia. Oke, selanjutnya akan saya demokan gamenya. Saya play. Oke, game ini mirip seperti Mario Bros. Dia bertipe arcade. Jadi tujuannya adalah kalau mau menang dia harus mendapatkan 7 koin dan player ini juga bisa kalah. Dia kalah jika nyawanya sudah habis. Jadi ditetapkan nyawanya di sini adalah 3. Dan nyawa berkurang jika dia mengenai enemies-nya, yaitu coconut, bee, dan nanti ada snail. Oke, jadi kita demokan. Pertama dia bisa kanan kiri. Lalu tadi dia dapat ammo. Jika dia dapat ammo, dia langsung dapat 5. Di sini akan terus 5. Lalu sudah kanan kiri, dia bisa lompat pakai spasi. Kanan kirinya pakai AD. Lalu dia juga bisa slide. Kanan kiri juga. Jadi dapat koin, jadi tambah 1. Ini ada enemy-nya. Jadi 2. Nah, misalnya kalau kita ingin kena hero kalahnya, kita kalahin di sini. Nah, kalau dia udah kena enemy-nya atau musuhnya, dia akan dan dia ke restart di checkpoint pertama kali dia mulai. Nyawanya berkurang 2, kalau kita kalahin lagi, kena lagi, tinggal 1, dan kita kalah. Playernya akan ke destroy. Oke, kita ulang lagi. Jadi ada skenario kalahnya. Ini loading. Oke. Ini kita ambil koin 1, amonya dapat 5, ini kita lompat. Terus kita ambil, dapat 5, untuk dapat 7 ke sini. Oke, ini sedikit susah. Oke. Sudah dapat 7 dan player akan win. Oke, itu saja sebenarnya dari demo gamenya, simple. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan sedikit mengenai kode-kodenya. Oke, yang pertama di sini ada 4 strip kodenya. Yang pertama ini ada Amos. Amos ini untuk mengupdate kalau dia dapat amunisinya. Di sini dia setiap kalau dapat kalau dia kena objek dari amonya, dia akan bertambah 5 di sini. Dan amonya yang sudah dikenai dia akan di-destroy, akan dihilangkan. Ini untuk kebutuhan menambah amonya. Lalu kamera follow, ini sebenarnya saya tidak begitu mengerti logiknya, tapi kamera follow ini sebenarnya untuk membantu background dan terutama yang icon ini yang kiri atas ini untuk mengikuti pergerakan playernya. Jadi kalau kita jalan, maaf ini lama. Nah, kalau di jalan, background-nya akan mengikuti dan ini juga akan mengikuti. Jadi akan sedikit bagus kelihatannya. Oke. Setelah kamera follow ini, masuk ke koin. Koin ini sama kayak Amos, juga dia untuk mengupdate jumlah koin yang akan didapat. Dan kalau udah player mengenai koin tersebut akan di-destroy. Lalu ini enemies juga sama seperti koin dan Amos. Tapi kalau untuk musuh ini, kalau dia kena kita, nyawa kita akan berkurang dan dia tidak akan destroy. Dan ini yang play guide ini untuk kebutuhan checkpointnya. Jadi kalau kita kena musuh, player akan kembali lagi ke checkpoint awal. Nah, lalu script yang terakhir move. Nah, sebenarnya script ini tidak hanya untuk pergerakan player, tapi ini untuk semua interaksi player terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi misalnya seperti ini. Ini variabel untuk kebutuhan speednya, kekuatan lari jalannya. Lalu ini untuk kebutuhan jamnya, variabel jam. Lalu ini untuk kebutuhan flip. Jadi kalau player kanan, player hadap ke kanan. Kalau dia ke kiri, player hadap ke kiri. Nah, ini untuk kebutuhan flip. Lalu ini untuk kebutuhan deteksi ground. Maksudnya jadi
player hanya bisa loncat kalau dia lagi di tanah. Kalau dia lagi nggak di tanah, dia nggak bisa loncat lagi. Jadi untuk menghindari double loncat. Untuk deteksi tanahnya, ini untuk variabel animasinya kayak lari, lompat, dan lain-lain. Nah, lalu ini variabel untuk menampung jumlah heart-nya, yaitu 3. Nanti kita setting 3-nya bukan dari sini, melainkan dari Unity-nya. Dari sini. Jadi kita udah define heart-nya itu berjumlah 3 maksimal. Lalu di sini text point ini, point heart, point coin, ammo ini untuk kebutuhan teks dari yang ini, koin-koin sebelah kiri ini, kiri atas ini. Lalu integer coin ammo ini sama kayak heart untuk menampung jumlah koin dan ammo yang didapat. Lalu ini untuk kebutuhan checkpoint. Ini untuk kebutuhan UI, apakah kita udah menang atau kalah, you win atau you lost. Nah, di sini ada ada 3 fungsi. Pertama itu fungsi start. Ini untuk define state awalnya, ini untuk state jamnya, ini untuk state animasinya, ini untuk position play-nya itu untuk kebutuhan checkpoint-nya, jadi posisi di mana awalnya. Lalu ini untuk define state dari ininya, informasi berapa jumlah heart-nya, berapa jumlah ammo-nya sama koinnya di sini. Lalu ini fungsi update yang selalu update. Yang pertama ini variabel untuk penampung jumlah ammo, heart, dan koin yang didapat. Jadi di sini dibikin jadi string. Lalu ini untuk logic checkpoint-nya. Ini untuk logic animasi jamnya. Kalau dia lagi di bawah tanah, dia bisa jam, dikasih animasi jamnya. Kalau dia nggak di tanah, dia nggak kasih animasi jamnya. Lalu ini untuk logic ground-nya, deteksi tanahnya, sensor tanahnya. Lalu ini control move. Dan control move ini nggak hanya kanan dan kiri, tapi ada beberapa, nanti saya jelaskan. Nah, ini untuk yang ke kanan, dia harus klik D. Ini untuk pergerakannya, transformnya. Ini untuk informasi dia akan flip ke kanan dan kiri. Nanti di sini juga ada animasi run-nya. Jadi setiap dia ke kanan, pencet D, dia juga akan dikasih animasi run-nya. Lalu ini juga sama seperti sebelumnya, tapi ini hanya A. Dan flip-nya itu adalah 1. Lalu yang selanjutnya adalah untuk sliding. Jadi sliding ini selain untuk kita klik S saja, tapi dia harus mengharuskan player harus berada di tanah. Jadi di sini kasih logic N dan ground-nya harus true. Nah, ini untuk kebutuhan flip-nya. Dan ini animasi sliding-nya. Nah, yang terakhir, else ini adalah jika player-nya diem. Jadi, player-nya diem tuh nggak boleh dikasih animasi lari dan nggak boleh kasih animasi sliding-nya. Nah, selanjutnya ini untuk logic control jamnya. Nah, sini kasih animasi run-nya juga. Nah, habis itu masuk ke logic flip-nya. Ini untuk flip-nya kan tadi udah masuk di define di sini ya. Move flip-nya itu min 1 atau 1. Nanti kalau diketahui dia lebih dari 1 dan tidak flip, dia akan masuk ke fungsi flip-nya. Ini untuk fungsi flip-nya. Dan yang terakhir adalah logic dari heart life-nya. Jadi kalau heart-nya itu 0 atau kurang dari 0, player akan ke destroy dan akan mengaktifkan UI dari loss-nya, yaitu you lost. Tapi kalau dia heart-nya masih lebih dari 0 dan jika dia koinnya sudah dapat 7, dia akan menampilkan win UI-nya, itu you win. Oke, sekian dari demo dan penjelasan mengenai proyek akhir saya, yaitu game seperti arcade ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Cuman tambahan doang sih, tadi lupa dimasukin ke video utamanya. Jadi game yang saya buat ini juga tidak luput dari kekurangan, dan kekurangan ini saya udah catat jadi beberapa poin. Oke, yang poin pertama ini sebenarnya preferensi saya doang sih. Jadi pas lagi di lompatan animasi larinya masih berjalan, dan itu saya kurang begitu suka, jadi masih saya coba handle. Itu yang pertama. Lalu kekurangan yang kedua, kalau dia lagi di atas, lagi saat melompat di atas, dia nggak bisa auto slide. Jadi lompatannya harus selesai dulu baru dia bisa slide. Jadi nggak bisa auto footbound. Itu kekurangan keduanya. Lalu selanjutnya, kalau kalian perhatiin tadi, kalau playernya kalah, kan player akan ke destroy. Tapi nanti ada masalah error di
pojok kiri bawah, dan itu masalah transform, dan itu belum ke-handle. Lalu selanjutnya, animasinya masih nggak responsif, masih nggak bisa gerak dan nggak bisa flip. Lalu gerakan playernya masih kaku. Kalau dari videonya tuh mungkin rada patah-patah, tapi sebenarnya juga nggak patah-patah, tapi rada kaku aja. Terus color dari semua objeknya masih nggak rapi, walaupun udah pakai polygon dan sedikit edit, dia nggak rapi. Jadi masih ada yang nabrak-nabrak yang harusnya nggak nabrak tiap objeknya gitu. Lalu selanjutnya simulasinya masih di Unity, nggak bisa di mobile atau di PC, jadi belum bisa di deploy. Lalu kalau lagi ke checkpoint, responnya nggak ada delay-nya, langsung cepet tiba-tiba ke posisi utamanya, dan itu nggak ada delay-nya, kurang bagus. Lalu selanjutnya power lompatannya nggak konsisten, ada yang tiba-tiba tinggi banget, ada yang enggak, yaitu masih perlu diperbaiki. Lalu kalau kalian perhatiin, kalau player lagi di tumpukan objek lain kayak di semak-semak atau di papan ini, panah ini, kadang-kadang masih berkedip, itu belum ke-handle. Lalu selanjutnya obstacle collection atau enemies musuh masih simple, kurang variatif. Obstacle masih lurus doang, koleksinya cuman koin doang sama ammo, dan ammo juga belum berguna untuk apa, itu masih perlu diperbaiki lagi. Lalu yang terakhir, icon heart-nya, kalau kalian sadar dia nggak bergerak karena dia bukan aset dari bundle yang saya dapetin, dia dari shorts lain, dan dia juga bukan sprite, jadi nggak bisa dianimasi. Itu doang sih kekurangannya, jadi semoga kalau ada yang nonton ini dan mau perbaiki kekurangan bisa. Oke, sekian dari saya, terima kasih.